anak-anak, jumpa lagi dengan Bunda ya, guru agama Islam di SDN Begorejo. Sekarang kita di kelas 3 semester 1 sudah sampai bab 2. Kita akan membahas tentang memahami sifat-sifat Allah. Disimak bersama-sama dengan baik ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mempunyai sifat-sifat, di antaranya adalah sifat wajib, mustahil, dan jaiz sebagai sifat kesempurnaan bagi Allah. Nah, sekarang yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah. Jumlahnya ada berapa? Ada 20. Ini dia 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada. Yang kedua qidam. Qidam artinya terdahulu. Yang ketiga baqo artinya kekal. Yang keempat mukhalafatu lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluknya. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Yang keenam wahdaniyah, artinya esa atau tunggal atau satu. Yang ketujuh yaitu qudrah, artinya kuasa. Yang kedelapan irodah, artinya berkehendak. Yang 9 ilmun, artinya mengetahui. Yang ke-10 hayah, artinya hidup. Yang selanjutnya sama, artinya mendengar. Ke-12 yaitu basor, artinya melihat. 12 yaitu basor, artinya melihat. Sekarang 13 yaitu kalam, artinya berfirman. Yang selanjutnya qadiron, yaitu zat yang maha kuasa. Lanjutan dari sifat wajib Allah yang ke-15 adalah muridan, artinya zat yang menentukan, yang berkehendak. Selanjutnya 16 adalah aliman, artinya mengetahui. Yang 17 hayan, artinya zat yang hidup. 18 sami'an, zat yang mendengarkan. 19 basiron, zat yang melihat. 20 mutakaliman, yaitu zat yang berfirman, berkata. Itu adalah 20 sifat wajib oleh Allah, sifat yang wajib kita ketahui, sifat wajib Allah yang pasti dimiliki oleh Allah. Sekarang anak-anak, yang selanjutnya kita bahas adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat lemah yang tidak mungkin, tidak pasti, tidak mungkin untuk dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang merupakan kebalikan dari sifat wajib tadi, sehingga jumlahnya pasti sama dengan sifat wajib, yaitu sama-sama 20. Sifat wajib 20, berarti sifat mustahil juga ada 20, karena sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Ini adalah 20 sifat mustahil Allah, kebalikan dari sifat wajib Allah. Yang pertama Adam, artinya tidak ada. Yang kedua kudus, artinya baru. Yang ketiga fana, artinya lenyap atau rusak. Yang keempat mumasalatu lil hawadisi, artinya sama dengan makhluknya. Yang kelima qiyamuhu bi ghairihi, artinya butuh pada yang lain. Yang keenam ta'addud, artinya berbilang. Yang ketujuh ajzun, lemah. Yang kedelapan karohah, terpaksa. Yang kesembilan jahlun, bodoh. Yang ke-10 mautun, mati. Yang ke-11 somamun, tuli. Yang ke-12 amun, buta. Yang ke-13 ukmun, bisu. Jadi tidak mungkin Allah memiliki sifat seperti itu.
Yang ke-14 dari sifat mustahil Allah adalah ajiz, artinya keadaan lemah. 15 mukrohan, keadaannya terpaksa. 16 jahilan, keadaannya bodoh. 17 mayitan, keadaannya mati. 18 asom, keadaannya tuli. 19 akma, keadaannya buta. 20 abekam, keadaannya bisu. Jadi tidak mungkin Allah memiliki 20 sifat mustahil tersebut. Sekarang yang ketiga, sifat Allah adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah itu apa? Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang serba mungkin bagi Allah, bebas oleh Allah, boleh dilakukan oleh Allah, bebas dilakukan oleh Allah, dikerjakan oleh Allah, yaitu hanya ada satu, mungkinun, yang artinya maha wewenang. Allah Subhanahu wa taala berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Kalau dalam bahasa Arab artinya fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu, yang artinya Allah bebas melakukan sesuatu atau meninggalkan. Sekarang anak-anak perhatikan bagaimana kita menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara berikut ini ya. Yang pertama, meyakinkan hati atau menetapkan di hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua, mengamati dan memikirkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala melalui dalil naqli. Artinya, keterangan yang bersumber dari Al-Qur'an. Kemudian anak-anak, sikap apa, perilaku apa yang mencerminkan keyakinan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian meneladani sifat-sifat Allah serta menampilkannya dalam perilaku sehari-hari seperti dalam bentuk ucapan, sikap maupun tindakan. Nah, terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran pendidikan Islam pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.